Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat semua? Oke. Pertama, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesempatan. Dan apapun yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, untuk itu marilah rasa syukur ini bersama-sama kita ikrarkan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi pemahaman dalam belajar dan menuntut ilmu ini, sehingga ilmu kita bermanfaat, maslahah, berkah di dunia dan wal akhirah. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu terkait dengan sejarah bangsa Indonesia. Kalau pada minggu yang lalu kita telah membahas tokoh-tokoh daerah yang berjuang melawan penjajah, artinya perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi lanjutan minggu yang lalu, yaitu masa pergerakan nasional di Indonesia. Nah, kapan masa pergerakan nasional Indonesia ini dimulai? Mari kita lihat pada tayangan berikut ini. Nah, masa pergerakan nasional itu dimulai pada tahun 1908. Jadi ini awal mula masa pergerakan nasional bangsa Indonesia. Ditandai dengan apa masa pergerakan nasional itu? Nah, ini anak-anak, masa pergerakan nasional Indonesia itu dimulai dengan berdirinya sebuah organisasi kebangsaan. Jadi masa pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi kebangsaan yang bernama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Siapa pemrakarsanya? Budi Utomo diprakarsai, ini seorang dokter ya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi ini pemrakarsanya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian setelah berdiri dipimpin oleh Dr. Sutomo, yang merupakan ini adalah mahasiswa Stovia Jakarta ya. Ini gambarnya. Ini adalah pemrakarsa berdirinya Budi Utomo, Dr. Wahidin. Setelah berdiri kemudian dipimpin oleh Dr. Sutomo. Nah, inilah awal mula masa pergerakan nasional Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Nah, tanggal berdirinya Budi Utomo ini sampai sekarang ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena apa? Awal mula kebangkitan nasional bangsa Indonesia itu adalah dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sehingga setiap tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, anak-anak, apakah hanya Budi Utomo masa pergerakan nasional ini ditandai? Tidak. Kemudian setelah Budi Utomo berdiri, muncul organisasi berikutnya, yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam ini disponsori oleh pendiri Sarekat Dagang Islam, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi organisasi Sarekat Islam ini merupakan organisasi yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam yang diprakarsai oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, kemudian Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam yang merupakan juga organisasi pergerakan nasional.
yang didirikan oleh Haji Umar Said, Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Kemudian berdiri lagi organisasi berikutnya di Indonesia ya, ini Indische Partij. Indische Partij ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Pendiri Indische Partij ini terkenal dengan sebutan tiga serangkai. Siapa tiga serangkai itu? Ini adalah orang yang berkebangsaan Belanda. Ini namanya adalah EFE Douwes Dekker. Douwes Dekker, EFE. Kalau nama Indonesianya, beliau adalah Dr. Setia ya, ada nama Indonesia adalah Dr. Danutirja ya ini. Ya. Ini orang Belanda, EFE Douwes Dekker. Kemudian ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya. Douwes Dekker ini Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ini adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi tiga serangkai ini adalah pendiri Indische Partij, yaitu Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara atau Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara ini kemudian pada tahun berikutnya 1920 ini mendirikan organisasi Taman Siswa yang merupakan organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Jadi ini. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah yang disebut tiga serangkai tokoh pendiri Indische Partij, yaitu adalah EFE Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Oke, ini adalah masa pergerakan nasional, yaitu antara tahun 1908 sampai 1920. Nah, setelah masa ini muncul kemudian ini ya tadi EFE Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Tujuannya apa? Indische Partij itu melontarkan semangat patriotisme bangsa Indonesia. Oke, ini dia. Kemudian setelah masa pergerakan nasional ini, kemudian muncul yang namanya masa radikal. Radikal itu keras ya. Apa yang menandai munculnya masa radikal ini? Yang pertama, munculnya organisasi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia awalnya ini bernama Indische Vereniging. Ini merupakan organisasi mahasiswa bermitra yang belajar di negeri Belanda, di sekolah di negeri Belanda. Kemudian di sana mendirikan organisasi yang bernama Indische Vereniging. Kemudian pada tahun 1922 berubah menjadi Indonesische Vereniging. Kemudian pada tahun 1922 dirubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Apa tujuan ini? Tujuan para mahasiswa yang belajar di Belanda ini juga dalam rangka ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian masa yang radikal yang kedua ditandai dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI ya. Sebenarnya PKI dulu itu merupakan organisasi yang juga berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. PKI ini didirikan oleh orang Belanda yaitu Snellied, J. Brandsteder, dan P. Bergsma di Semarang pada tanggal 9 Mei 1914. Kemudian yang ketiga yaitu berdirinya Partai Nasional Indonesia. Ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno. Jadi ini. Nah, tujuannya apa? Tujuan PNI didirikan adalah mencapai Indonesia merdeka dengan ideologi Marhainisme. Marhain ya. Marhainisme. Oke. Nah, anak-anak, setelah masa radikal ini muncul masa moderat.
Apa itu masa moderat? Masa moderat itu adalah masa pergerakan nasional di mana organisasi-organisasi kebangsaan, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia ini mengubah taktik perjuangannya yang berubah menjadi kooperatif. Apa itu kooperatif? Kooperatif itu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, masa ini lahir di antara tahun 1930-an. Nah, ini ditandai dengan berdirinya Partai Indonesia atau Partindo. Nah, setelah PNI dibubarkan, karena apa? Menjadi incaran Belanda ya. PNI menjadi incaran Belanda karena nyata-nyata melawan Belanda. Kemudian organisasi mengubah taktiknya, yaitu dengan sistem mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Nah, kemudian muncul organisasi ini, Partindo atau Partai Indonesia, yang didirikan oleh Mr. Sartono. Ini setelah PNI dibubarkan. Kemudian yang kedua, Pendidikan Nasional Indonesia, PNI baru. Ini didirikan di Jakarta pada tahun 1930 oleh kelompok Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Kenapa ini muncul organisasi baru pecahan dari PNI? Karena apa? Mereka mempunyai persepsi yang berbeda-beda terkait dengan tujuan atau arah perjuangan beberapa tokoh ini. Jadi mereka mempunyai penafsiran yang bermacam-macam sehingga memunculkan organisasi baru yang berbeda-beda. Tapi pada intinya tujuannya sama, yaitu untuk menuju Indonesia merdeka. Kemudian yang ketiga adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1935. Apa tujuannya? Yaitu mencapai Indonesia Raya dengan cara-cara memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintah yang demokratis, memajukan sekolah-sekolah dan kooperatif sehingga organisasi itu mempunyai wakil-wakil di Dewan Rakyat atau Polskra. Oke. Jadi ini anak-anak, 3 masa pergerakan nasional Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama tadi masa pergerakan nasional Indonesia, yaitu tahun 1908 sampai 1920. Kemudian yang kedua masa radikal, ini berdirinya beberapa organisasi yang keras ya. Radikal itu keras menentang pemerintah Belanda. Ini pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Kemudian yang masa yang ketiga itu adalah masa moderat, di mana organisasi-organisasi kebangsaan ini mengubah taktiknya, yaitu mau bekerja sama dengan koloni Belanda. Nah, sebetulnya semua organisasi ini muara akhirnya adalah menuju Indonesia merdeka. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, saya kira itu untuk materi hari ini. Silahkan kamu tulis di buku tulismu ya, sebagai bahan belajar, sebagai bahan pelengkap dari buku paket yang kamu miliki. Kemudian setelah ini kamu mengerjakan tugas di buku tulismu. Ini ada 5 soal yang harus kamu kerjakan ya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. 1. Masa pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional yang pertama pada tanggal 20 Mei 1908. Apa nama organisasi tersebut? Sudah tadi ya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang dimaksud 3 serangkai pendiri tripartit? Sebutkan. Hari berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai hari apa? Dan nomor 4, siapakah pendiri Partai Nasional Indonesia yang terkenal dengan ajaran Marxismenya? Ya. Kemudian yang kelima, pada tahun 1930 organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya dengan cara kooperatif atau bersedia bekerjasama dengan kolonial Belanda. Nah, masa ini disebut dengan masa apa? Oke, saya kira itu. Silakan ditulis kalau sudah, nanti yang ini difoto dan dikirim ke Ustadznya.
Saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.